Halo, selamat pagi. Tadi itu kan masih pretest ya. Sekarang kita masuk ke materi yang sudah saya share kemarin, yaitu sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini sama juga dengan sistem regulasi. Di sini membahas 3 topik, yaitu terkait dengan syaraf, kemudian sistem hormon, sama sistem indera. Dan ketiganya ini saya yakin kalian tidak asing lagi. Jadi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas pas waktu kalian SMP. Saya mulai saja. Apa itu sistem koordinasi? Jadi ini koordinasi berarti tubuh kalian melakukan saling bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti ada misalkan dia nanti mau memberikan tugas, berarti kan dia harus melakukan sesuatu untuk memberikan tugas itu, sehingga nanti otak saya, sistem syaraf saya untuk mengordinir saya melakukan gerak motorik berupa apa, misalkan tangan saya untuk melakukan menulis seperti itu. Jadi inderanya berupa apa? Mata, kemudian kulit ya, terus juga hormon apa yang dikeluarkan. Kalau misalkan dia tergesa-gesa untuk mengerjakan tugas itu, maka adrenalin yang akan bekerja sehingga nanti jantung saya lebih cepat berdetaknya, aliran darah saya semakin cepat seperti itu. Percobaan sederhana, coba dilihat laler mencolok rel, laler mencolok rel itu harus ada koordinasi di mana kalian nggak boleh sampai pelat ya, nggak boleh ada yang keplecok sehingga laler mencolok rel, laler mencolok mencolok rel gitu. Itu adalah membutuhkan sistem koordinasi berupa syaraf, kemudian pengucapan berupa lidah, kemudian harus konsentrasi. Itu hubungannya sama sistem koordinasi. Oke. Ini juga ada percobaan sederhana. Merah, benar nggak merah warnanya kuning seperti ini? Kemudian kuning, betulkah warnanya hijau? Hitam, salah kalau hitam warnanya merah. Penulisan hitam, kata hitam berarti warnanya juga dalamnya harus hitam. Seperti itu. Itu berarti pakai indera penglihatan, pakai mata ya. Oke, pengertian sistem koordinasi adalah suatu sistem pengatur atau pengendali pada manusia, sehingga kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia berjalan serasi dan harmonis dalam menjelaskan fungsinya masing-masing. Jadi, bukan hanya rumah tangga saja yang harmonis, tubuh kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari juga harus selaras, harus serasi, harus harmonis. Kalau nggak gitu nanti salah semuanya, begitu ya. Kemudian sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem syaraf, hormon, atau disebut endokrin, dan juga jangan lupa sistem indera juga. Oke. Sistem indera ada 3 komponen, yaitu reseptor sebagai penerima rangsang, pengantar rangsang atau impuls meneruskan rangsang, dan juga efektor. Efektor itu penyampaiannya. Dia berupa apa? Bisa otot, jadi kita melakukan pengerjaan, melakukan kegiatan, gerakan, itu kan harus mengerjakan bagian otot. Kok bukan tulang, Mem? Ya, tulang itu sebagai penggerak saja, tapi kalau nggak ada otot, maka otot ini yang akan memberikan tenaga. Nah, jadi tulang itu sebagai apa? Penyangga tubuh, pemberi bentuk saja begitu. Nah, di sini gambar sel syaraf. Coba dilihat. Gambar gambar sel syaraf ada di sini, ada yang namanya dendrit. Dendrit itu adalah ujung-ujung penjuluran dari badan sel. Ya, kemudian ada nukleus. Nah, di dalam nukleus ini ada penjuluran juga. Ini berupa akson. Akson diselubungi sama pengelindungnya, itu namanya adalah selubung mielin. Yang tidak diselubungi itu namanya adalah dan selubung mielin antara satu dan yang lain itu ada jarak. Jarak itu disebut dengan nodus Ranvier ya, nodus Ranvier. Coba dilihat. Oke. Nah, itu apa namanya ya? Dendrit. Dendrit. Dendrit ini adalah penjuluran dari sitoplasma, kemudian badan selnya. Selubung mielin ini yang melindungi akson. Akson di dalam sini, akson disebut juga dengan neurit ya. Oke. Kemudian macam-macam sel syaraf ini sudah saya bahas juga waktu kita masuk ke jaringan hewan.
Sel syaraf sensorik membawa rangsang dari indera ke otak atau susun tulang belakang. Perbedaannya apa? Kalau indera dari otak ini kita melakukan gerak sadar. Tapi kalau susun tulang belakang ini gerak tak sadar atau gerak refleks. Jadi misalkan mem dia nanti masak, kemudian tangannya mem dia kena panas, kena aluminiumnya itu yang panas itu, nah mem dia langsung menangkis, langsung menghindar dari yang panas itu. Itu namanya menggunakan bukan otak, tapi menggunakan sumsum tulang belakang atau disebut dengan gerak refleks. Tapi ketika mem dia mau menyuruh Raja Montana misalkan, ini Raja silakan dikerjakan. Nah, itu bukan refleks tapi saya memikir siapa lagi ya, siapa yang saya tunjuk untuk maju ke depan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, itu berarti otak, bukan gerak refleks tapi gerak sadar gitu. Nah, beberapa ini SSP sama SST ya, sistem syaraf manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat sama sistem syaraf tepi, susunan syaraf pusat atau susunan syaraf tepi. Masing-masing dibagi menjadi dua. Kalau SSP dibagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Masing-masing juga dibagi lagi otaknya, cerebrum, kemudian cerebellum sama mesencephalon dan juga sumsum lanjutan atau disebut dengan medula oblongata. Si SST, susunan saraf tepi, dibagi menjadi dua, gerak sistem saraf sadar dan gerak tak sadar. Ini ada dua macam juga untuk gerak saraf tak sadar, yaitu saraf simpatik sama sistem syaraf parasimpatik. Oke. Soal post-test, ini saya skip ya, karena tadi sudah kalian melakukan mengerjakan soal diakoisis. Jadi ini saya skip. Oke, kita masuk ke sistem saraf sadar. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Otak dilindungi oleh 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan pia-meter. Kemudian antara arachnoid dan pia-meter terdapat cairan cerebrospinal. Otak terbagi menjadi beberapa, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, ya, dan tengah dan lanjutan atau disebut dengan medula oblongata seperti itu. Oke. Masing-masing cerebrum itu fungsinya adalah untuk mengatur kerja otot, kecerdasan, penglihatan, dan pendengaran. Otak kecil mengatur keseimbangan otot dan tubuh. Otak tengah, pusat refleks mata, sumsum lanjutan mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan mengatur pernafasan. Jadi kalau kalian lagi deg-degan ketemu sama pacarnya, berarti nanti yang bekerja adalah sumsum lanjutan, di mana nanti denyut jantung kalian akan semakin deg-deg seperti itu. Oke, oke. Sumsum tulang, ya, sumsum tulang ini berhubungan sama gerak refleks tadi, nggih. Oke, sumsum tulang belakang. Gerakan menjadi dua, gerak biasa sama gerak refleks. Sudah saya jelaskan tadi. Sistem syaraf tidak sadar atau otonom, simpatik sama parasimpatik. Intinya ya, kalau simpatik itu lebih meningkatkan, tapi kalau para itu memperlambat. Misalkan di sini mempercepat denyut jantung untuk simpatik. Parasimpatiknya yaitu memperlambat denyut jantung. Jadi antonimnya, berlawanannya, antagonisnya. Kemudian meningkatkan tekanan darah untuk simpatik, sehingga parasimpatiknya adalah menurunkan tekanan darah, begitu. Oke, sekian penjelasan dari Mem Dia. Misalkan ada yang tidak paham, silahkan menjawab saya secara pribadi, nggih. Bisa lewat WA atau Instagram. Dan juga nanti kalau misalkan kita sudah keadaannya sudah kembali lagi secara normal, kita bisa kembali lagi ke kelas dan akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.